Shalom Ibu Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Nya. Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kami percaya hati Tuhan sangat senang sekali pada pagi yang indah ini kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kami percaya Tuhan akan memberkati saudara. Saudara beda waktu datang maupun pulangnya nanti akan beda. Saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Tiba saja kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua bagian B. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hal berdoa dan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Hal berdoa dan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua bagian B. Kita akan baca bersama-sama, benar-benar kita baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua bagian B. 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Amin. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang sudah membaca atau mendengar firman Allah dan memeliharanya dan melakukannya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Sekali lagi judul firman Allah pada pagi hari ini yaitu hal berdoa dan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yaitu di sini dikatakan pada suatu kali, yaitu pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ya, ini kan disebut di mana Tuhan Yesus berdoa, atau di bukit atau di rumah ibadah, nggak disebut itu. Cuma dikatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya itu kepadanya. Siapakah seorang dari murid-muridnya itu juga nggak disebut namanya, atau Yakobus atau Yehuda atau muridnya yang lain mati, nggak disebut namanya. Cuma salah satu muridnya itu datang kepada Yesus. Dia berkata demikian, Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Murid-murid ini ngomong salah satu, ajari bagaimana sih caranya berdoa seperti yang diajarkan seperti Yohanes kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus menjawab demikian. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Ngomong, berbicara dengan bahasa kasih, yaitu bahasa sakretek jerone ati. Ya. Sudah bisa bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa daerah apapun, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha mengerti. Tapi kalau dengan satu bahasa saja, yang mengerti hanya yang mengerti saja, yang lain tidak. Tapi Tuhan tidak. Cara mengajarkan berdoa itu katakanlah, ngomong dengan bahasa kasih, yaitu bahasa sakretek jeroning ati. Bagaimana caranya Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa? Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai 15.
Demikian firman Allah bunyinya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya. Di sini katakan, karena itu berdoalah demikian, dan berkata demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mengapa kita sebagai murid Tuhan, anak Tuhan, kalau berdoa kok menyebut Bapa, ya kok nggak menyebut Allah atau Tuhan, tapi kita diajarkan untuk menyebut Bapa. Karena di sini katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mengapa kita menyebut Bapa? Karena kita adalah anaknya. Coba kita nanti kembali lagi ke Injil Matius ini, kita lihat ke Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian firman Allah bunyinya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di sini katakan semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu menjadi anak-anak Allah. Makanya cara berdoanya Tuhan mengajarkan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Hanya Tuhan yang kudus, yang suci dan bersih. Jadi permohonan kita kepada Tuhan secara vertikal, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan harus mengerti tentang yaitu kehendak daripada Tuhan. Ya, jangan kehendak kita sendiri. Ya. Kita tahu kehendak daripada Tuhan. Jadi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Terus di dalam ayat 11, Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Mengapa Tuhan mengajarkan untuk berdoa kepada Bapaknya, yaitu memintanya, yaitu makanan yang secukupnya. Yang dimaksud cukup itu sedikit gak kurang, banyak gak lebih cukup. Ya, itu mengucap syukur. Ya, kadang-kadang orang merasa kurang cukup. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat dan sebagainya. Itulah manusia. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Sedikit gak kurang, banyak gak lebih, cukup. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, kesusahan besok menjadi kesusahan yang lain. Kita percaya ya Tuhan akan memberkati. Dan di sini selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Ini bagian yang pertama, yaitu mengenai hal berdoa. Tuhan mengajarkan doa kepada kami. Dan sekarang kita melihat lebih jauh, ya, bagaimana caranya doa kita supaya dijawab oleh Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita doa kok lama ya Tuhan nggak mendengar. Apa rahasianya doa kita supaya dijawab oleh Tuhan? Itu ada rahasianya, yaitu melepaskan pengampunan dulu. Ya, kita baca
bagian yang pertama, yaitu melepaskan pengampunan. Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Allah. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini bagian yang pertama, kita harus melepaskan pengampunan. Kita sebagai murid Tuhan, anak Tuhan, jangan mempunyai akar pahit apapun, kita buang semuanya. Kalau ada yang menyalahi kita datangi mereka, kita ampuni mereka. Ya, kami percaya kalau sudah bisa melepaskan pengampunan apapun, ya, Bapa di surga akan mengampuni kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni sesama secara horizontal, secara vertikal pun, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Ya, makanya pada pagi hari ini kita bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Ya. Saya ini seringkali ya disakiti banyak orang, tapi saya berdoa, Tuhan ampuni mereka. Apa yang dia maksud dia tidak mengerti. Biarlah mereka urusan dengan Tuhan. Ya. Yang benci dengan saya, yang sering menyakiti hati saya, setelah saya mengampuni mereka, dia pun tidak mau mengampuni saya. Saya selalu disalahkan, tapi semua itu saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Ya. Kalau saya sudah mengampuni, dia tidak mau mengampuni, dia selalu menyalahkan kita. Saya aja, apa yang terjadi? Tuhan bekerja. Ya. Saya diberikan kemenangan. Semua, bukan kita mempunyai musuh, tapi kita seringkali dimusuhi. Ya, musuh-musuh kita banyak yang tumbang, baik yang tua, yang muda pun banyak yang tumbang. Tapi saya bersyukur, saya selalu mengampuni dan Tuhan mengampuni saya. Saya diberikan kekuatan, diberikan panjang umur. Ini karena kemurahan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi segala sesuatu itu jangan dipendam di dalam hati. Lepaskan pengampunan. Ya. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, kalau dia tidak mau, ya apa-apa. Yang penting kita lepaskan pengampunan. Sampai kapanpun kita lepaskan pengampunan. Pengalaman dengan saya, semua yang benci dengan saya, yang selalu memfitnah dan sebagainya, semuanya tumbang. Ya. Tapi saya bersyukur saat ini saya diberikan panjang umur ini, kemurahan Tuhan. Saya bisa menyaksikan itu semuanya. Ya. Saya kalau perjalanan hidup kita, kalau melihat seperti itu, menangis rasanya. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Yang penting bagian yang pertama itu melepaskan pengampunan. Ya. Karena yaitu jika kita mengampuni sesama, Bapa di surga juga akan mengampuni. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya, saya ingat 59, kitab Nabi Yesaya 59 ayatnya yang ke-1 yang kedua. Ya. Demikian firman Allah bunyinya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah menghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, ini saudaraku, perlu pengampunan, perlu pelepasan, ya, supaya doa kita ini didengar. Mengapa doa kita didengar? Terhambat karena ada kejahatan, dosa di dalam hati kita, perlu diselesaikan. Ya. Percayalah, kalau kita sudah mengampuni satu dengan yang lain, Bapak kita juga akan mengampuni. Kami percaya doa orang benar-benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9, coba kita lihat. 1 Yohanes 1 ayat 9.
1 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Allah bunyinya, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, tapi gak murah, saudara. Makanya itu sudah hendaklah banyak introspeksi diri. Gak usah nyalakan orang lain, salahkan pribadi kita, masih banyak kekurangan. Hanya Tuhan saja yang lebih. Yang perlu itu introspeksi supaya doa kita nyambung kepada Tuhan. Dan setelah kita melepaskan pengampunan dan Tuhan sudah mengampuni kita, ya, di bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua sekarang, setelah kita melepaskan pengampunan dan Tuhan sudah mengampuni, apa hasilnya? Ada hasilnya, saudara. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 15 ayat 3 dan 4, disambung ayat yang ke-7. Injil Yohanes 15 ya, Injil Yohanes 15 ayat 3 dan 4 dan 7, ya. Setelah melepaskan pengampunan, apa hasilnya? Hasilnya ini, saudara. Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga dan 4, yaitu, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu memang sudah bersih karena firman Allah yang kukatakan kepadamu. Apakah saudara sudah mendengar pada pagi hari firman Allah itu? Apakah saudara sudah melakukan firman Allah itu? Kalau sudah mendengar dan melakukannya, firman Tuhan katakan demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Engkau lakukan, itu dianggap sudah bersih. Kan ada pelepasan pengampunan, bersih hati kita. Dan setelah bersih hati kita, ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, yaitu pribadi Allah, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Kalau hati kita sudah bersih, ya, sudah mengampuni, apa yang dikatakan? Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Firman Allah, pribadi Allah ada di dalam hati saudara dan saya. Minta apa saja yang saudara kehendaki, saudara akan menerimanya. Amin. Imani, percaya dapat, pasti dapat. Ya. Sekarang bagian yang ketiga, ya, bagian yang kedua tadi, yaitu setelah melepaskan pengampunan, hasilnya yaitu tadi kita sudah dibersihkan oleh firman Allah. Setelah kita bersih, kita tinggal di dalam Allah, yaitu Bapa. Firman pribadi Allah ada dalam hati kita. Minta apa saja yang sudah kehendaki, sudah akan menerimanya. Karena bagian yang ketiga, doa kita akan dikabulkan. Ya. Karena sudah ada tidak ada penghalang lagi yang menjadi doa kita tidak dikabulkan. Itu ada penghalang, yaitu tidak mengampuni. Setelah kita sudah mengampuni, ya, doa kita tidak ada penghalang, ya. Tinggal dalam Tuhan, firman Allah, pribadi Allah dalam hati, minta apa saja yang sudah kehendaki sudah akan menerimanya. Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong,
bagian yang ketiga, doa yang dikabulkan. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 dan 8. Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Sebelum Injil Matius kita baca dulu, yaitu Injil Yohanes pasal 16 ayat 24. Injil Yohanes yaitu pasal 16 ayat 24. Injil Yohanes 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan bunyinya. Injil Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacita. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Ya. Sampai sekarang sudah belum minta, mintalah. Ya. Ini yang nyuruh Tuhan sendiri. Ya, mintalah. Ya. Karena di dalam Injil Matius tadi pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Di sini doa yang dikabulkan. Ya, perjalanan saya melayani Tuhan kurang lebih 40 tahun, pengalaman saya yang saya alami ya, bersama dengan Tuhan, suka duka yang kita alami bersama Tuhan, asal hidup kita benar di hadapan Tuhan dan tidak menyimpang kiri atau ke kanan. Tuhan berjanji akan mengangkat bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Itu melalui proses terus. Mintalah, ya. Di sini katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Pada suatu itu, ya, seringkali saya saksikan, tapi nggak bosen saya saksikan kemurahan daripada Tuhan. Memang segala sesuatu kalau saya butuh, saya minta kepada Tuhan. Tidak pernah minta atau istilah Surabaya itu sambat dengan manusia mengeluhkan. Hanya berdoa, meminta kepada Tuhan. Saya percaya kita di dalam Tuhan, firman-Nya ada dalam hati kita. Minta permohonan. Karena Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ada apapun yang terjadi, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong itu semua dalam perjalanan hidup kita. Asal mulanya dari bawah, asal mulanya saya melayani Tuhan itu hanya pakai sepeda ontel, ya, kretek. Dari mana Gedung Duri ke mana itu Embong Limbing ini 40 tahun yang lalu hanya sebagai sepeda. Setiap hari, setiap pagi pakai sepeda. Doa pagi dulu tiap pagi ada. Doa pagi itu ya seringkali saya saksikan, nggak bosen-bosen. Itu satu pengalaman saya melayani di Ladang Tuhan yang pertama kali tahun 84 itu setelah saya lulus dari SES itu. Memang Tuhan utus saya untuk melayani. Saya dipanggil wonder kita, kamu harus melayani. Baik Om, melayani di mana? Mana-mana Tuhan panggil. Ya wis, saya nurut aja. Akhirnya dipanggil yang terdekat, melayani di Kaliasin ini dengan pelayanan yang kecil sekali, nggak besar sepertinya, tidak saudara. Melayani apa Om? Kamu tak jadikan koordinator doa ya? Baik. Saya langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya ngomong dengan istri, ayo kita melayani. Melayani saudaraku di tempat ini 40 tahun yang lalu dan 84. Pertama saya melayani di sini, masuk di gereja ini sebagai koordinator doa. Setelah saya menjadi koordinator doa itu setiap pagi, jemaatnya itu tidak banyak, yang hadir itu tidak banyak, sangat sedikit sekali, hanya 2 orang. Tua lagi, 2 orang ya. Dia kalau datang mesti bawa makanan, undir-undir, lemper apapun, abika apapun.
selalu bawa makanan untuk kita. Setelah doa kita makan bersama bertiga. Itu saya layani sudah lama, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak berkembang. Cuma 2 orang saja. Mana sih pengurusnya, pekerjanya kok tidak ikut doa pagi, kemana saja? Saya menyadari mungkin dia sibuk dan sebagainya. Ya. Pada suatu kali setelah saya melayani, berdoa sepakat, menyampaikan firman Tuhan, dan sudah berbulan-bulan nggak ada perkembangannya, cuma 2 saja. Lalu apa yang terjadi? Seorang ibu berkata datang kepada saya, "Pak, saya besok tidak datang doa pagi." "Ada apa, Bu?" "Saya mengantarkan cucu saya sekolah." "Oh, puji Tuhan." "Ya, baik Bu, jadi nggak bisa doa pagi?" "Enggak, tinggal 1. Jemaat yang saya layani tinggal 1 duduk di bawah ini. Saya berdoa dengan yaitu seorang ibu yang sudah tua, bersama saya berdoa itu berdoa terus. Saya ngomong kepada Tuhan, jemaatnya cuma 1, nggak berkembang Tuhan. Apa saya tidak dipakai Tuhan? Tuhan katakan, jika kamu setia yang kecil, juga setia juga yang besar. Jalanilah. Saya jalani. Itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ada perkembangannya. Tetap 1. Lalu apa yang terjadi? Satu saat setelah selesai doa pagi, ibu ini berkata demikian, "Pak, besok saya sudah tidak datang doa pagi." "Loh, ada apa?" "Nanti siapa yang saya layani?" "Ada apa, Bu?" Dia katakan, "Keponakan saya sedang sakit." "Oh, begitu. Paru-parunya ada lubang-lubang." "Oh, begitu. Maaf Bu ya, izinkanlah saya untuk datang ke rumah Ibu berdoa. Boleh nggak?" Sangat senang sekali kalau Bapak mau ke rumah, yaitu cucu saya datangi, saudara. Apa yang terjadi? Waktu saya datang ke sana, saya tanya, "Kamu sudah percaya Tuhan?" "Saya sudah percaya, tapi saya agak enggak, saya tidak lihat itu." "Percaya pada Yesus?" "Tidak." "Percaya dengan bilurnya Yesus menyembuhkan? Yesus mati di kayu salib menanggung dosamu, dan dengan darahnya dosamu telah ditebus, dengan bilurnya kamu disembuhkan." "Percaya?" "Anak ini, saya percaya Om." Saya berdoa ya, izinkan berdoa ya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya, Engkau angkat Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus mengampuni. Bilur Tuhan menyembuhkan. Cuma sederhana doanya. Dalam nama amin. Sederhana begitu saja doanya. Lalu apa yang terjadi? Saya pulang. Tak lama kemudian saya mendapat kabar berapa minggu kemudian anak ini menjadi sembuh total. Amin, saudara. Setelah anak ini sembuh, ibu ini kembali setia berdoa dengan saya berdoa, dan ibu ini saksi kepada teman-temannya, "Ayo ikut doa pagi, di sana ada kuasa Tuhan." Dia selalu membawa teman-temannya. Yang satu mesti yang datang doa pagi itu membawa masalah rumah tangga, suaminya nggak pulang, masalah rumah kontraknya habis, masalah sakit dan sebagainya. Itu saya doakan dengan segenap hati. Saya doakan satu persatu Tuhan dapat menolong mereka, sehingga dia menolong mereka, dia bersaksi membawa teman. Akhirnya doa pagi nggak tinggal 1, tapi bertambah sampai banyak seperti doa Sabtu di tempat ini setiap pagi seperti itu. Semua membawa pergumulan semuanya, tapi saya bersyukur semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Yang nggak punya rumah, yang nggak dapat pekerjaan dapat pekerjaan, yang sakit mendapat kesembuhan, yang suaminya nggak pernah pulang. Sangat bersyukur sekali, semua diberkati. Ya. Setelah semuanya itu diberkati, tinggal saya belum diberkati oleh Tuhan.
Saya sudah mendoakan kepada jemaat sudah diberkati. Saya yang punya masalah, ya seringkali sudah, ya itu jangan bosan-bosan mendengar kesaksian saya. Masalahnya apa? Memang saya, ya apa ya? Kita dinamakan orang yang tidak mampu tapi bisa makan, tidak minta-minta enggak, biarpun makannya itu nasi jagung, nasi tewel apapun, tapi bisa makan, tapi kita senang. Saya tetap berdoa kepada Tuhan, kalau semua diberkati Tuhan, berkati mbok hambamu ini Tuhan, biar namamu saja dipermuliakan. Ya. Seringkali saya saksikan Bapak Ibu jangan bosan-bosan. Ya. Pada waktu itu rumah saya itu sewa. Ya. Kalau sewa itu untuk selamanya. Ya. Yang penting bisa bayar tiap bulan. Sewa. Apa yang terjadi? Waktu kita sewa, yang punya rumah itu ngomong, "Walek sewa terus ini, gak ada putusin lah." Sudah gini aja, saya mengambil keputusan. Saya dipanggil dengan ibu saya dengan catatan begini, rumah ini gak usah disewa. Oh enak, gak bayar berarti gak disewa. Tapi dengan catatan demikian, rumah ini tempat tolong ya, sampai ibumu meninggal. Setelah ibumu meninggal, rumah ini tak ambil alih. Baik, setelah apa yang terjadi, ngomong seperti itu, benar sudah tempati bertahun-tahun, ibu saya nggak meninggal, malah orang itu yang meninggal. Tapi saya tetap berdoa, akhirnya anak-anaknya nggak terima. Saya dipanggil lagi, berapa tahun sudah lama sudah kita dipanggil lagi, "Pak, sini Pak bersama ibu." "Ada apa?" Katanya, "Nggak masalah Pak, rumah." Apa? Kenapa rumahnya? Kan sudah perjanjian. Nunggu ibu saya meninggal baru kita pindah. Ibu saya kan belum meninggal, baru saja meninggal baru 1 tahun yang lalu. Ibu saya kan belum meninggal. Enggak Pak, kalau nunggu ibu saudara meninggal, kapan rumah ini tak ambil alih? Sudah gini perjanjian, nggak usah nunggu ibumu meninggal. Kontraknya 10 tahun tidak usah bayar, tempakan 10 tahun. Ya wis puji Tuhan, 10 tahun tak tempati. Perjanjian hitam di atas putih. Ya. Ibu saya berdoa, ya, kita punya Tuhan. Sudah dia ngomong apapun biar ngomong, dia punya mulut. Yang penting kita nuruti mereka. Turuti saudara. Yes. Kurang 10 tahun belum sampai 10 tahun. Berjalan berapa tahun gitu. Saya dengan istri saya habis ibadah di sawahan pada waktu itu. Kurang lebih jam 5 sore kita pulang. Kita jalan-jalan ayo kemana? Ke Wijaya, ya di Biji Hengsen sekarang itu. Ada apa? Di sana ada pameran properti. Oh iya, ayo kita melakukan masuk. Siapa perlu nanti Tuhan berkati rumah. Ya. Gak usah gede-gede lah, cilik aja yang penting bisa dihuni. Ya. Perkataan jadilah perkataan. Saya bersama istri saya setelah pulang dari sawahan yang naik sepeda gitu keren sampai di Wijaya. Setelah saya parkirkan sepeda saya, ayo kita jalan-jalan. Setelah jalan-jalan melihat di situ ada satu tulisan yang punya properti, yaitu namanya profesinya Kasih Karunia Properti. Dia menawarkan hanya 100.000 Anda mendapatkan rumah. Saya bisik istri, 100.000 kita nggak punya Pak. Tak bisik, kalungmu jualan. Kalungnya mungkin kurang lebih 10 gram pada waktu itu, 11 atau 10 nggak tahu. Yang penting dapat Pak 100.000 untuk DP supaya kita dapat rumah. Ya. Masih kecil-kecil lah rumahnya sendiri. Benar saudara. Rumahnya itu S rumah sangat sederhana. DP 100.000. Lalu apa yang terjadi setelah sudah DP 100.000? Sekarang kita ke bank. Sampai di bank apa yang terjadi? Bank ngomong, Bapak bekerja? Saya wira swasta, hamba Tuhan. Enggak, saya tanya pekerjaan. Pekerjaannya kelontong. Apa kelontong itu? Jualan kemiti. Loh memang benar saudara. Saya jual kemiti, jual jalur, jual benang.
Terus penghasilan berapa satu bulan berapa? Ya kurang lebih 150 Pak. Waduh, gak cukup ini. Untuk nyicil rumah ini sepertiganya saya kurang ini. Harus Bapak nambah lagi DP-nya 600.000. 600.000 dari mana? Ya. Terus berdoa aja, kalau Tuhan izin kendaki Tuhan pasti akan tolong. Terus gak usah berharap siapapun, terus sembahyang aja. Lalu apa yang terjadi? Yang punya kasih karunia itu ada belas kasihan untuk saya. Sudah gini aja Pak, tak bantu Pak. 600.000 tapi cicilan. Sampai kapan Bapak bisa? Ya wis, tak cicil 1 tahun. Puji Tuhan. Tuhan itu baik, biarpun saya jual kemiti, jual benang, jual jarum, ya, sambil melayani Tuhan. Memang gitu sudah, karena saya kalau enggak jual benang, jarum, kemiti, karena Om bisa katakan, kamu harus bekerja. Kalau enggak bekerja jangan makan, jangan jadi pengemis pakai dasi kemana-mana, baik Om. Itu saya laksanakan. Setelah saya memberikan uang 600.000 ini, saya berdoa 1 tahun dengan Israel. Sambil mengikat pinggang sudah bisa nyicil 600 tahun tidak sampai 11 bulan mungkin sudah lunas. Setelah sudah lunas realisasinya boleh ansurannya sekarang hanya 40.000 1 bulan 40.000 kurang ya 40 lah 1 bulan untuk 15 tahun ke depan. Bisa atau Bapak? Puji Tuhan, saya katakan bisa dengan iman. Saya bisa nyicil 40.000 ya kan 40.000 aja. Saya dapat kunci, dapat rumah sesuai rumahnya sangat sederhana. Saya minta rumah kecil, dapat rumah kecil. Tipenya tidak besar, sederhana. Tipenya kecil. Tahu tipenya? Tipe 18. Ya. Jadi karena sih mendingan 2 kamar. Ini 3 tipe 18. 1 kamar, 1 ruangan. Kamar mandi di belakang. Setelah saya buka rumahnya, kok kecil? Istri saya nggak mau. Bapak sih berdoa minta rumah kecil. Apa yang katakan jadilah perkataan. Saya tidak mau itu dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya dapat rumah. Saya pindah dari Gedung Duri ke Lembah Harapan sana. Biarpun rumah sederhana, tapi rumah sendiri. Gak mikirin apa itu uang kontrak atau uang yang lain-lainnya, yang penting rumahnya sendiri. Saya bersyukur saya tempati hanya 1 kamar dan 1 ruang tamu. Saya punya anak 4 dan ibu wis ya apa carane wis di ya wis gimana lah wis tidak tidur bawah atau di mana pun pokoknya yang penting diuntal-untal yang penting bahagia. Saya bersyukur. Lalu istri saya ngomong, ayo kita berdoa. Berdoa apa? Untuk yaitu bangun rumah ini. Awak dia tidak punya uang membangun rumah macam-macam. Dapat rumah puji Tuhan. Sudahlah percaya iman nih. Wong kita setia kepada Tuhan nggak pernah dikatakan. Bangun rumah. Ya duit dari mana? Ya wis berdoa. Karena kita sebagai hamba Tuhan kekuatannya hanya doa. Saya percaya doa kita pasti akan dikabulkan biarpun jangka panjang. Pada waktu itu saya datang ke founder kita, Bapak Isa Leo almarhum. Om, saya sudah dapat berkat rumah. Amin, puji Tuhan. Ya. Makanya kamu setia yang kecil, saya juga yang besar. Sekarang kamu diberkati rumah. Iya, masalahnya rumah saya kecil. Saya sekarang minta kecil. Ukurannya berapa? 6-10. Cuma hanya 1 kamar, 1 ruang tamu. Masih sisa tanah. Ya. Saya mau membangun, mau tak bangun. Oh ya, tangannya Om bisa dimaki. Berdoa ya, berdoa ya, berdoa. Kalau ada tanda 3 kali, bangun. Benar, saudara. Saya datang kepada Om Isa bukan karena dibantu dengan uang, tidak, hanya dikuatkan dengan doa. Doa ya, kalau ada tanda 3 kali, nanti bangun ya. Betul saudara. Saya pelayanan ada tanda sekali, 2 kali, 3 kali. Wah, ini tanda dari Tuhan. Ayo kita bangun, fondasi kita pasang semuanya, kita bangun. Percayalah, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Amin saudara. Itu pergumulan dengan doa. Wis ayo wis dibangun. Kita panggilkan tukang dari desa, sing murah.
Tapi perjalanan pembangunan itu berjalan dengan lancar, nggak utang sana sini ndak. Ya wis ono iku ya iku wis. Akhirnya toh tak lama kemudian rumah itu jadi, ya. Jadi 3 kamar, ruang tamu dan ruang apa itu untuk masak dan kamar mandi. Saya sangat berdoa, Tuhan terima kasih. Ini perjalanan hidup kami, pengalaman bersama Tuhan. Minta segala sesuatu itu mintalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar doa saudara. Amin saudara. Setelah ya, tidak jemu-jemu saya saksikan, memang ini kenyataan perjalanan hidup saya pelayanan di ladang Tuhan. Setelah saya dapat rumah di Lembah Harapan, memang jauhnya dari sini kurang lebih 14 kilo jauhnya. Tetapi perjalanan saya jalani dengan naik sepeda pun kuat saya karena masih muda. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku kepingin punya kendaraan, ya. Kendaraan motor dan mobil motor. Tapi saya belum punya SIM. Tapi Tuhan itu baik. Ya. Jemaat kita itu yang kita layani, kok tahu, Bapak membutuhkan SIM ya, tak beli SIM ya. Motor kan dia nggak belum SIM ya. SIM A sama SIM B Pak, tak beli apa? Hanya 125.000 langsung jadi enggak. Saya tidak mau. Saya tidak punya motor, tidak punya mobil. Tidak beli SIM ya. SIM ya. Saya minta SIM C aja. Itu SIM C aja 75.000 langsung jadi. Saya bersyukur. Nah, habis punya SIM, tinggal kendaraannya yang belum punya. Ini kesaksian saya, kesaksian sebenarnya kendaraan. Saya berdoa sampai Tuhan, saya dengan istri saya berlutut minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta kendaraan. Biar jelek nggak apa-apa, yang penting laku. Firman Tuhan katakan, apa yang katakan jadilah perkataannya. Waktu itu Fran juga dengan saya, dia berdoa, kamu belum punya motor, kurung, ikut sepeda dalam sembahyang. Aku ya kurung, aku berdoa juga kepada Tuhan. Aku minta Vespa putih. Kamu minta apa? Vespa motor ada, yang penting laku. Apa yang terjadi setelah kita KKR di Tuban waktu itu di tempat Jalan Rombelawe 13, tempatnya Pak Slamet Riyadi. Setelah KKR ukuran ini dapat telepon. Oh, telepon dari siapa? Itu loh, aku oleh berkat motor putih, wah puji Tuhan. Tinggal saya dulu. Ya. Tunggu waktunya. Setelah ukuran diberkati, motor putih, Vespa putih, wah sebenarnya tinggal saya waktunya. Tak enteni, berminggu-minggu, berbulan-bulan nampak. Akhirnya nampak juga. Ya, ada orang datang ke rumah saya bawa motor Yamaha 7 Pak. Ya, pada waktu itu kadang-kadang ke rumah, ada apa? Ini loh, ada berkat motor untuk pelayanan untuk waktu. Terima kasih Tuhan. Amin saudaraku. Inilah Tuhan kita. Tuhan tidak pernah memalukan hambanya. Apa yang kau minta dengan iman dan percaya, Tuhan pasti akan mengasihi. Ya, karena firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku, firmanku berbagi Allah dalam hatimu. Apa yang sudah minta, ya Tuhan akan berikan kepada kita. Imani, kita percayai. Memang perjalanan hidup itu gak selamanya enak. Pikul salib saudaraku, tapi di balik salib itu penuh dengan kemuliaan. Yang penting kau setia. Di mana engkau ditempatkan pelayanan, ya situ harus setia. Jangan pindah-pindah. Kalau kita pindah-pindah sini situ sana, akhirnya tanaman itu akan mati, tidak akan bertumbuh. Tapi kalau kita setia yang kecil, Tuhan angkat akan setia yang besar juga. Amin saudara. Sebagai tubuh Kristus, sudah harus menjalani dengan baik. Ya, pelayanan besu, pelayanan mimbar, musik, terima tamu, absen, menjalankan LCD, semuanya musik pun jalani dengan baik. Tuhan katakan jerih lelamu, yaitu tidak akan sia-sia, akan kuperhitungkan semuanya. Amin saudara. Makanya itu ya, hendaklah kita di sini katakan ada apa-apa mintalah, di sini katakan maka akan diberikan kepadamu. Saya sudah minta, Tuhan sudah memberikan semuanya kepada saya. Saya bersyukur ya.
hidup dengan sederhana, sedikit kurang banyak hal. Lebih cukup saya mengucap syukur. Saya punya 4 anak, 3 cucu, 1 buyut. Sekarang buyut saya masih di mana itu, di rumah sakit karena masih umur 3 minggu dia, yaitu waktu melahirkan cucu saya itu, yaitu cicit saya itu kena air ketubannya keminum sehingga dia tidak bisa menangis, napasnya sesak, tidak bisa BA, tidak bisa pipis, ya, dimasukkan rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit Karamanjati sampai 3 minggu ini. Tapi saya bersyukur ada kemajuan semuanya. Saya minta kepada Tuhan kalau izinkan cicit saya ini menerima kesembuhan, berikan sembuh yang sempurna, biarpun melalui proses, ya, obat-obatan apapun, semuanya. Cuma dia tidak mau minum ASI, tapi akhir-akhir ini dia mau minum ASI. Ya, kenapa? Sudah dipulihkan oleh Tuhan, jantungnya sudah normal, paru-parunya sudah normal, dia bisa pipis, bisa BL. Kami bersyukur, tapi masih dikasih ventilator, ya, karena hanya sesak aja saja. Dan sekarang ini HB-nya tinggi 15, tetapi yaitu dia masih transfusio darah terus, ya, tiap hari transfusi darah, karena apa itu cuma 10.000, dokter minta harus 100.000 nanti supaya bisa pulih. Tapi saya bersyukur, Tuhan tolong, saya percaya cucu saya kalau diberikan cucu sehat panjang umur, saya yakin melalui proses biarpun sakit, saya percaya cucu saya pasti sembuh. Tapi tunggu waktunya kapan kita tidak tahu. Yang penting kita tetap berjuang untuk berdoa untuk cicit saya, ya, karena trombositnya sangat turun 10.000 saudara. Dokter minta 100.000 atau 150, tapi tiap hari transfusi darah. Tapi saya bersyukur darah itu mesti dapat, ya, biarpun hanya B+, tapi tidak sampai kekurangan. Tapi saya bersyukur saat ini dia bisa nangis. Saya lihat itu, waduh, saya terharu sekali. Tuhan tolong. Saya percaya kalau yang lain ditolong, pasti cicit saya ini Tuhan tolong. Tidak tahu proses ini, tapi kita harus bersabar. Kita mengucap syukur, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Tuhan tadi, yaitu yang pertama, yaitu harus melepaskan pengampunan. Setelah kita melepaskan pengampunan, yaitu kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya apa? Doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Contoh di dalam Alkitab, sederhana sekali. Coba saya ingat di dalam 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10. Ini panjang sekali, tapi kita baca, tapi ini sangat bagus sekali. Doa yang orang yang sakit hatinya ini, Tuhan mendengar doanya, Tuhan kabulkan doanya. Demikian 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 28 kita baca, karena ayat ini sangat bagus sekali kisahnya. Demikian firman Allah. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata
dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau melakukan sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Aku atau anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Elia, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelian tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu lepas susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan dan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkan ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sisi dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Peristiwa ini terjadi di dalam keluarga Elkana yang mempunyai 2 istri, yang satu Penina, yang satu Hana. Dan Hana ini tidak mempunyai anak karena mandul, ya. Tapi seringkali waktu dia beribadah ke bait suci, lalu disakiti dengan madunya yang bernama Penina ini. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, dia bernasar kepada Tuhan. Dengan doanya itu dia berkata, kalau saya melahirkan seorang anak laki-laki, yang pertama tak persembahkan kepada Tuhan. Ini asalnya demikian. Hal yang terjadi, doa mereka didengar oleh Tuhan. Waktu dia bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat akan janjinya.
satu tahun kemudian Hana ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, sesuai dengan permintaannya, ya, yang dinamakan yaitu Samuel. Ya. Setelah dia melahirkan anak laki-laki, dia berasal, anak ini akan kupersembahkan kepada Tuhan, menjadi pelayan di ladang Tuhan. Ya. Nasarnya itu dibayar, saudara. Ya. Saudaraku, kalau berdoa nasar, hendaklah nasar saudara harus dibayar. Jangan tidak dibayar. Ibu Hana ini nasarnya dibayar. Setelah nasarnya dibayar, apa yang terjadi? Tuhan diberkati juga Ibu Hana ini. Di dalam Samuel pasal 2 ayat yang ke-21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Dia ditambahkan anak lagi namanya, yaitu di sini tambahkan 5 anak laki, 3 laki-laki 2 perempuan. Saya bersyukur dan terima kasih karena apa? Hana ini sesuai dengan perkataannya dan lakukannya. Kalau Tuhan mendengar doaku, anakku laki-laki tak persembahkan kepada Tuhan. Nasarnya seperti itu. Ya benar, saudara. Setelah lepas suci dari ibunya, dipersembahkan anak itu kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan pada waktu itu. Pengalaman-pengalaman yang saya alami, saya pribadi, saya pernah bernasar, saudara. Kalau saya sudah diberkati punya rumah sendiri, biarpun rumah kecil, saya bahagia. Saya bernasar. Kalau sudah bangun rumah itu, saya bernasar. Saya akan bistor ucapan syukur. Saya akan mengundang teman-teman kita. Apa yang terjadi, saudara? Nasar itu tidak saya bayar, saudara. Tak tunda-tunda terus. Tak tunda. Apa yang terjadi? Tuhan menegur saya. Waktu saya dari rumah Lembah Harapan menuju gereja untuk doa pagi, Tuhan tegur untuk istri saya pada waktu naik motor, kakinya itu terjepit rantai, saudara. Wah, rasanya gimana? Darahnya begitu banyak dan sebagainya. Dan pada waktu itu langsung saya bawa ke rumah sakit Terkaset pada pagi itu. Langsung ditangani di UGD, dibersihkan dan semuanya. Kok sampai masuk ke rantai itu gimana? Enggak tahu kita. Ya, enggak tahu. Di situ jalannya Tuhan. Tuhan ampuni apa salahku, Tuhan. Seperti terjadi seperti ini. Tuhan ingatkan, kamu belum membayar nasar. Wah, saya berdoa, Tuhan sembuhkan kaki istri saya. Kaki itu berjalan untuk melayani. Nah, saya tidak didampingi istri itu gimana? Benar, saudara. Tidak lama kemudian kaki istri saya sembuh dan bisa berjalan. Ayo kita bayar nasar kita. Ayo kita bisa di rumah, kita bayar nasar. Makanya, saudara, kalau sudah bernasar harus dibayar, jangan nggak dibayar. Kalau tidak dibayar, menanggung akibatnya. Seperti saya sendiri, istri saya dulu pernah kejepit kakinya. Ya. Tapi saya bersyukur semua itu sudah beres semuanya, sehingga kita nggak punya hutang kepada Tuhan. Tuhan begitu juga, dia kandungannya yang tertutup bisa terbuka karena dia berdoa dan bernasar, sehingga nasarnya dibayar juga. Dan bukan itu aja, dia tambahkan 5 anak lagi. Sekarang bagian yang terakhir, yaitu Markus 11 ayat 24 dan 25. Injil Markus 11 ayat 24 dan 25, demikian firman Allah. Injil Markus 11 ayat 24 dan 25 sebagai ayat terakhir, demikian firman Allah bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, di sini katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, percaya
Doa orang benar dengan yakin dia akan sangat besar kuasa. Jangan membatasi kuasa Allah. Percayalah, Tuhan pasti akan tolong. Di sini katakan, yaitu percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kapan kita menerima? Tunggu waktunya. Tuhan, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, amin saudara. Jadi saudara jangan memaksakan kehendak Tuhan. Ya, jangan memaksakan Tuhan, tapi tahulah kehendak Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Percayalah, doa saudara pasti akan didengar oleh Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa, orangnya di gereja, pikirannya di mana-mana. Itu enggak sungguh-sungguh, sehingga pulangnya enggak dapat apa-apa. Tapi orang yang sungguh-sungguh, dia akan menerima saudara. Menerima apa? Yang sakit disembuhkan. Yakinlah saudara pulang nanti sembuh dalam nama Yesus. Ya. Yang jalannya susah seperti saya bersyukur. Ya, saya bisa berjalan, kita bersyukurlah. Yang susah pulang dapat penghiburan, ada masalah, Tuhan tolong. Sukacita besar daripada Tuhan. Dan apa? Doa kita sudah dikabulkan. Amin. Di dalam surat Petrus dikatakan Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Manusia lalu lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Sudah berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun, Tuhan tidak lupa akan janjinya. Tuhan akan tepat memberikan waktu tepat untuk saudara saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Monggo leader singer untuk masuk naik ke atas mimbar, kita akan berdoa kepada Tuhan. Oh haleluya Jesus. Oh haleluya Jesus. Oh haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman ini. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Kalau orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Kalahkanlah musuhmu dengan doa, kalahkanlah khawatirmu dengan doa, kalahkanlah sakitmu dengan doa. Doa besar kuasanya. Doa
Kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini. Kami sudah bersekutu melalui firman-Mu. Firman Allah telah mengingatkan kami setiap pribadi demi pribadi. Hendaklah kita bisa melepaskan pengampunan, mengampuni satu dengan yang lain. Bapa kita akan mengampuni kita sehingga kita dibersihkan oleh firman Allah. Dan Tuhan tinggal dalam hati kita. Kita tinggal dalam Tuhan, firman Allah dalam hati kita. Permohonan doa apapun yang sudah kehendaki, Tuhan pasti akan kabulkan. Terima kasih Tuhan, Allah yang sembah Ibu Hana juga Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong dan menjamah saudara saya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya dan pertolongannya. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan mengangkat engkau bukan menjadi ekor, akan menjadi kepala jikalau engkau melakukan akan firman Allah. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung untuk dan saya. Dalam firman termaterai dalam lubuk hati yang dalam kita renungkan dan kita lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk.